T26 Persyaratan baru. Dion mengajak Ara ke ruang kerjanya dulu untuk mengambil tas kerjanya dan Ara hanya mengikutinya dari belakang sambil melihat sekeliling dalam perusahaan. Ceklek, Dion masuk ke dalam ruangannya dan langsung berjalan menuju ke meja kerjanya, sedangkan Ara berdiri di depan meja kerja Dion. Duduklah, ucap Dion sambil merapikan meja kerjanya. Tanpa mengeluarkan suaranya, Ara duduk di kursi yang ada di depan meja kerja Dion. Kamu jadi magang di sini bukan? Tanya Dion. Jadi Kak, jawab Ara. Sudah membawa berkasnya. Petik 2. Berkas. Ara mengeritkan keningnya. Ya berkas dari kampus buat magang di sini. Oh, belum Kak. Besok antarkan ke ruanganku saja. Petik 2. Bukannya harus diserahin ke Ray ya? Tanya Ara. Aku bosnya bukan Ray, ucap Dion dengan tegas. Ya Kak, ucap Ara lirih. Tak berapa lama terdengar suara ketukan pintu dan Dion menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangannya. Tok tok, masuk, ucap Dion. Ceklek, permisi, ucap Diana setelah masuk ke dalam ruangan. Ada apa? Tanya Dion sambil melirik Ara yang sedang sibuk dengan ponselnya. Saya disuruh mengantarkan berkas ini ke ruangan Anda Tuan Muda, ucap Diana. Letakkan saja di meja saya. Perintah Dion. Diana berjalan menuju meja dan saat berada di samping Ara, Diana melirik Ara yang sedang sibuk dengan ponselnya. Kemudian Ara mendongakkan kepalanya dan melihat Diana yang sedang meletakkan berkas di atas meja kerja Dion. Bukannya ini mantannya es balok. Kenapa dia di sini? Ucap Ara dalam hati. Oh iya, dia kan kerja di sini. Dion melirik Ara yang sedang melihat ke arah Diana dan Dion kemudian menyuruh Diana untuk segera keluar dari ruangannya. Kalau sudah kau letakkan, kau bisa kembali bekerja, ucap Dion. Baik Tuan Muda, ucap Diana. Kemudian Diana membalikkan badannya dan berjalan keluar dari ruangan Dion. Siapa gadis itu? Ucap Diana dalam hati sambil berjalan menuju ke ruang kerjanya sepertinya dia mahasiswi. Tapi kenapa gadis itu ada di dalam ruangan Dion Petik 1. Apa hubungan mereka Petik 1. Selesai membereskan mejanya, Dion mengajak Ara untuk pulang ke rumah dan Ara hanya mengikutinya dari belakang. Kamu mau mampir dulu ke ruko gak? Tanya Dion sambil menghentikan langkahnya. Buk, Ara menabrak tubuh kekar Dion yang tiba-tiba berhenti dan Ara mengusap keningnya yang sedikit sakit karena punggung Dion terasa keras. Kenapa berhenti gak bilang-bilang sih? Gerutu Ara sambil mengusap keningnya. Siapa suruh berjalan di belakang? Ucap Dion sambil melanjutkan langkah kakinya. Hah, Ara hanya menganga melihat tingkah Dion. Sesampainya di tempat parkir, Dion meminta kunci motor Ara. Mana kunci motor kamu? Ucap Dion sambil menengadahkan tangannya. Buat apa Kak? Petik 2. Dibuang. Ya buat nyalain motor lah. Petik 2. Kita pulang naik motor Kak. Petik 2. Kemudian Dion menyalakan motor Ara dan menyuruh Ara untuk duduk di belakangnya. Setelah itu Dion mengendarai motor dengan kecepatan sedang. Entah kenapa Dion jadi suka mengendarai motor, mungkin sejak pertama kali ia mengendari motor bersama Ara beberapa hari yang lalu. Diana melihat kedekatan mereka berdua dan kemudian Diana berjalan menuju ke ruang kerjanya. Sesampainya di dalam ruangan kerja, Diana mengobrol dengan teman kerjanya yang duduknya di sampingnya. Rika, kamu tahu gak siapa bersama Tuan Muda tadi? Tanya Diana. Siapa maksud kamu Diana? Tanya balik Rika. Itu tadi aku melihat seorang gadis yang ada di dalam ruangannya, jawab Diana. Ciri-ciri orangnya gimana? Petik 2. Kelihatan masih mahasiswi. Oh, dia itu nona muda, ucap Rika sambil menepuk pundak Diana. Nona muda. Petik 2. Iya, dia itu adiknya Tuan Muda. Semua pegawai sini sudah diberitahu oleh Tuan Muda sendiri. Bukannya Tuan Muda anak tunggal? Tanya Diana. Kita juga tahu kalau Tuan Muda itu anak tunggal, tapi mungkin saja Tuan Besar menikah lagi dan istrinya punya anak yaitu Nona Muda, jawab Rika. Kayaknya enggak mungkin deh Tuan Besar nikah lagi.
Mungkin saja tuan muda mengadopsinya jadi adik Khalidin. Celetuk Sofia yang berada di depannya. Mungkin saja, ucap Diana. Setelah itu kedua temannya melanjutkan pekerjaannya, sedangkan Diana memikirkan siapa gadis yang sedang bersama Dion tadi. Kemudian Diana membuka ponselnya untuk mengirim pesan pada mamahnya. Diana, Mah, coba mamah suruh orang suruhan mamah untuk menyelidiki gadis yang sedang bersama Dion. Mamah, gadis siapa maksud kamu? Diana, gadis yang katanya adik Dion dan kemungkinan mereka tinggal satu rumah Mah. Fotonya menyusul ya Mah. Mamah, oke. Asteris. Setelah mengirim pesan dari mamahnya, Diana memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas dan ia segera melanjutkan pekerjaannya. Asteris. Dion bersama Ara masih berada di jalanan dan Dion tersenyum kecil saat melihat Ara yang sejak tadi memeluknya dari belakang. Ra, kau tak ingin mampir ke ruko? Tanya Dion. Hah, apa Kak? Tanya Ara. Kamu gak ingin mampir ke ruko? Dion sedikit mengeraskan suaranya. Enggak Kak, jawabnya. Setelah itu Dion menambah kecepatan mengemudinya dan hal itu membuat Ara mempererat pelukannya. Sekitar 35 menit mereka sampai di rumah dan Dion menghentikan motornya tepat di depan rumahnya. Akhirnya sampai juga, seru Ara setelah turun dari motor. Dion langsung berjalan masuk ke dalam rumah melewati Ara yang masih berdiri di teras rumah. Hah, langsung masuk gitu aja, ucap Ara sambil menatap Dion yang berjalan masuk ke dalam rumah. Dasar es balok, gerutu Ara sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Ara melihat Dion yang masuk ke dalam ruang kerjanya dan Ara langsung berjalan masuk ke dalam kamar karena badannya terasa lengket. Sekitar 25 menit Ara selesai membersihkan dirinya dan kemudian Ara duduk di sofa yang tersedia di dalam kamar. Ara melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 4 sore dan kemudian Ara membuka laptopnya untuk melihat perkembangan rukonya hari ini. Syukur deh penjualan hari ini lumayan, ucap Ara. Kayaknya ruko udah gak cukup buat nyimpen banyak stok, Ara memangku dagunya. Mau nyewa ruko lagi tapi belum ada uang. Besok aja deh aku ke ruko buat cari tempat untuk stok barang. Lama berada di depan layar laptop membuat mata Ara terasa pedas dan Ara kemudian menutup laptopnya lalu ia berjalan keluar kamar. Ara menuruni anak tangga dan sesampainya di bawah Ara melihat Ray sedang duduk di sofa yang tersedia di ruang tamu. Sedang apa kau Ray? Tanya Ara sambil berjalan ke arah Ray. Selamat sore nona muda, sapa Ray. Ya sore, kenapa kau di sini? Ara duduk di seberang Ray. Saya kesini mengantarkan berkas nona muda. Oh, petik 2. Apakah nona muda sudah menyiapkan berkas untuk magang? Tanya Ray. Besok, petik 2. Oh iya Ray, tadi aku bertemu masa lalunya es balok, ucap Ara. Ray mengeritkan keningnya saat Ara berbicara es balok. Maksudku masa lalunya tuan muda, ucap Ara. Maksud Anda Nona Diana? Tanya Ray. Iya itu namanya. Dia di sana bekerja di bagian apa? Tanya Ara. Nona Diana bekerja di bagian akuntansi nona muda. Bisa enggak kamu taruh aku magang di bagian itu? Tanya Ara lirih. Maksud Anda di bagian akuntan? Tanya Ray balik. Hah, gak jadi Ray. Ara menepuk mulutnya beberapa kali. Memangnya kalau boleh tahu tadi nona muda bertemu dengannya di mana? Tanya Ray. Dia tadi ke ruangan Kak Dion untuk memberikan berkas, jawabnya. Lalu bagaimana tuan muda? Petik 2. Ya sudah pasti dia tidak peduli. Petik 2. Lalu bagaimana dengan rencana Anda nona muda? Petik 2. Rencana apa? Ara mengeritkan keningnya. Rencana ingin mendekati tuan muda. Bukannya kau tahu sendiri jika aku sudah dekat dengannya. Bahkan aku tidur seranjang dengannya. Ucap Ara sambil berdiri dari tempat duduknya. Ray hanya mengeritkan keningnya mendengar ucapan Ara dan kemudian Ray tersenyum tipis. Mungkin kau lupa jika aku dan dia menikah hanya karena perjodohan dan dia hanya menganggapku sebagai adiknya saja. Ara melipat kedua tangannya di depan dada. Aku pun juga begitu menganggapnya sebagai kakakku dan jika nanti aku menyukainya pasti itu suka sebagai adik kakak saja. Lanjutnya. Iya nona muda, ucap Ray.
Kemudian Ara berjalan ke arah belakang dan mungkin Ara ingin berada di taman belakang rumah. Tanpa Ara sadari sejak tadi Ray memegang ponselnya yang sedang tersambung panggilan telepon ke ponsel Dion, karena Dion yang menyuruhnya untuk melakukan itu di saat Ray bersama dengan Ara. Jadi Dion dapat mendengarkan dengan jelas ucapan Ara pada Ray saat berada di ruang tamu dan setelah Ara pergi, Dion mematikan panggilan teleponnya dengan Ray. Sedangkan Ray mengertikkan keningnya melihat ponselnya yang sudah mati dan kemudian Ray beranjak dari tempat duduknya untuk pergi ke apartemennya. Di dalam ruangan kerjanya, Dion sedang tersenyum membayangkan ucapan Ara tadi saat berada di ruang tamu bersama dengan Ray. "Tuh bocah lama-lama emang lucu," ucap Dion. "Kemana dia sekarang?" Petik 2. Dion berdiri dari duduknya lalu berjalan keluar dari ruangannya untuk mencari keberadaan Ara sekarang di mana. Dengan perlahan hati Dion mulai terbuka, mungkin karena kehadiran Ara yang membuatnya bisa tersenyum kembali. Sikap Dion dulu sangat ramah dan suka humor dengan orang lain, tetapi saat ia dikhianati oleh masa lalunya yaitu Diana jadi sikapnya berubah menjadi lebih dingin. Dion berjalan menuju ke ruang tamu dan di ruang tamu hanya ada beberapa pelayan yang sedang melakukan pekerjaan masing-masing. "Kalian melihat nona muda di mana?" tanya Dion. "Nona muda ada di taman belakang tuan muda," jawab salah satu pelayan. Kemudian Dion berjalan menuju ke taman belakang untuk menemui Ara dan sesampainya di taman belakang, Dion melihat Ara sedang membantu pelayan untuk menyirami bunga-bunga di sana. Dion berdeham. Ara dan pelayan tersebut menoleh ke sumber suara, kemudian pelayan permisi untuk melanjutkan pekerjaannya menyirami bunga-bunga di taman. "Sedang apa kau di sini?" tanya Dion sambil berjalan ke arah Ara. "Sedang melihat bunga," jawab Ara. "Kau jenuh berada di rumah?" tanya Dion. "Sedikit," jawab Ara sambil tersenyum. "Memangnya apa yang membuatmu tidak jenuh berada di rumah?" Petik 2. Kak Dion tahu sendiri, di rumah ini hanya ada kita berdua dan juga para pelayan, jawab Ara. "Tetapi saat aku berada di kamar rasanya sunyi sekali gak ada yang aku ajakin ngobrol," lanjutnya. "Tetapi saat aku berjalan keluar kamar dan apalagi di taman ini, aku gak kesepian karena ada pelayan yang bisa aku ajakin ngobrol." "Memangnya aku gak bisa kamu ajakin ngobrol?" tanya Dion sambil menatap Ara. Ara mengeritkan keningnya sambil menatap Dion yang kini juga sedang menatapnya. "Kak Dion kan selalu sibuk," ucap Ara. "Tetapi jika kau mengajak mengobrol aku pasti tidak akan sibuk," ucap Dion. "Aku hanya tidak ingin mengganggu Kak Dion saja." Ucap Dion sambil menatap Ara. "Iya Kak." Ara menatap lekat mata Dion. "Aku tahu pernikahan kita hanya perjodohan saja dan di antara kita berdua belum ada perasaan satu sama lain," ucap Dion sambil menatap lekat mata Ara. "Asteris apa katanya? Belum ada perasaan," ucap Ara dalam hati asteris. "Kau juga tahu jika Papa juga menginginkan pernikahan kita ini langgeng bukan?" lanjut Dion. Ya Kak," jawab Ara sambil menganggukkan kepalanya. "Jadi, aku punya persyaratan." Petik 2. "Bukannya sudah ada persyaratan dulu waktu kita baru menikah?" tanya Ara. "Ini persyaratan yang baru. Memangnya apa?" Petik 2. "Kita coba jalani pernikahan ini seperti pernikahan sungguhan selama 1 tahun dan jika selama 1 tahun ini antara kita belum ada perasaan satu sama lain, kita bisa bercerai," ucap Dion dengan menatap lekat mata indah milik Ara. Ara terdiam mendengarkan ucapan dari Dion dan tiba-tiba hati Ara bergetar saat mendengar kata-kata cerai. "Gimana Ra? Kau setuju?" ucap Dion. "Kau melamun," ucap Dion sambil melambaikan tangannya di depan wajah Ara. Aku setuju Kak," jawab Ara. "Setuju apa?" Petik 2. "Ya setuju kalau kita coba jalani hubungan ini layaknya pernikahan sesungguhnya selama 1 tahun. Tapi tidak untuk urusan yang begituan kan?" ucap Ara lagi. "Cek, masih kecil pikiranmu udah seperti itu," Dion mengacak rambut Ara. "Aku tuh udah gede kali Kak," ucap Ara sambil merapikan rambutnya. "Kamu tenang aja, soal itu bisa kita lakuin kalau nanti kita udah ada perasaan suka," ucap Dion. "Tapi aku masih bolehkan panggil dengan sebutan kakak?" tanya Ara. "Boleh." Petik 2.
Kemudian mereka berdua tersenyum sambil menatap satu sama lain dan sebenarnya di antara mereka berdua sudah ada benih-benih cinta tetapi mereka berdua belum menyadarinya.